Setiap kata yang kutulis adalah bayangan dari jiwa. Tapi bahkan bayangan bisa dicuri saat cahaya kepercayaan padam. Dan dari sana kisah ini dimulai. Tentang tinta, tentang luka, dan tentang kebenaran yang nyaris terhapus. Yuk, El, lagi. Ada yang salah sama cerita lo? Gak tau gue juga, jadi cerita gue makin lama makin hancur nih. Alah, bukannya lo baru bikin cerita baru itu ya? Yang judulnya, apa sih? Pokoknya ceritanya bagus deh. Masa seorang Elvano Zayan Mahendra kehilangan cerita kayak gitu? Kok jadi iri sama lo? Bukan gitu deh, gue ngerasa akhir ini selalu overthinking. Iya El, itu sih lunya aja yang banyak mikirin hal-hal yang gak penting. By the way, si Valen mana ya? Katanya dia mau datang sini. Kok nggak datang-datang juga? Kalah, dia masa lu telat ke sini juga. Itulah Valen. Hai guys, Nah, anaknya aduh. sorry ya gue telat. Ternyata di jalan macet juga ya. Jalan mana sih yang macet? Emang lunya aja kali yang telat. Alvana sahabat sejatiku, gimana nih kabarnya? Oh iya, gue titip salam ya buat bunda. Ya, nanti gue sampaikan salam lo ke bunda gue. Gimana kalau sekarang ke rumah El aja? Gimana? Bener juga, kita udah lama banget gak ketemu bunda lu. Boleh aja sih, tapi lo berdua jangan harap dapat makanan gratis dari bunda gue ya. Ya kali El, gue kan orangnya punya sopan santun juga. Tapi kalau bunda lo ngasih, masa gue dengan beraninya nolak rezeki yang datang sih? Betul banget. Terserah lo deh. Tapi gue parkir motornya di taman dekat perpus sih. Sekalian hidup bentar ya. Ayo, Yuk, let's go guys. Juga nih, gue bawa ini ya. Oke, ini apa lo? Ketinggalan. yuk. Let's go. Tadi seru banget ya. Dia ada di sana. Aku ngeliat dia tahu. Emang iya? El, katanya lo mau nerbitin buku ya? Yang judulnya Bayangan Senja. Gue masih bingung sih, walaupun cerita yang gue bikin banyak yang minta jual. Ya bagus lah. Kenapa gak lo langsung jual aja? Nanti lo dapet cuan tahu. Nah, bener banget El. Kenapa nggak langsung lo jual aja? Soalnya akhir-akhir ini gue sibuk kuliah sih. Dan kayaknya gue mau berhenti magang dulu deh buat fokus kuliah. Ya, sayang banget ya El. Padahal kan kalau misalkan lu publis bukunya sekarang, gue yakin banyak banget yang suka. Contohnya aja gue dan juga Valen. Makanya, kenapa gak lo langsung jual aja? Gue pikir-pikir nanti deh. Udah. Iya, Ren. Gimana kabar perusahaan ibu lo? Gue denger-dengar ibu lo juga penerbit juga ya? Iya, bener banget. Tapi untuk keadaan saat ini, kayaknya penjualannya makin menurun deh. Soalnya kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan minat buku di zaman sekarang tuh makin rendah. Ya, kenapa gak lo nulis buku itu aja? Jadi gini, Valen, El, kalau misalkan gue yang nulis, kayaknya nggak pada minat deh sama buku gue. Dan bahkan perusahaan gue aja langsung nggak ACC tuh. Tapi kenapa gak lo coba cari inspirasi lagi aja? Kayak Elvano? Oh iya, bener banget tuh El. Nggak ada niatan gitu El, mau ngasih skripnya ke gue. Bisa aja loh. Kasian banget tau liat. Tadi Kenapa? gue lagi scroll ini ya, kasian banget liat. Dia mau pergi. Oh iya, kasihan banget. Ini kenapa deh? Gak tahu, gak. Kenapa Lu sih? jangan kayak gitu. Dia parah banget dia. Dia parah malah banget dia ketawa-tawa. kasian tau nih dia. Ih, Kasian banget ya. Ini orang kasian Aduh. banget. Kasian banget anjay. Betul. ketawa-ketawa. Sekarang jam berapa? Oh iya ya, kelihatannya udah sore juga. Ya, Kita pulang aja yuk. pulang Takut aja deh kesorean. kayaknya.
Assalamualaikum Bun. Oh, ternyata danang-danang sama anak kalian. Ayo masuk yuk. Kebetulan Bunda lagi masak makanan nih. Ayo. Yuk, makan yuk. Guys, gue ke kamar dulu ya. Ya, oke. Jangan lama ya, Nak. Oke. Ntar ya. Ini untuk kalian. Bun. Ayo makan. Ini udah pada dinungguin. Bentar, Bun. Makasih. Gimana sih kamu dulu deh? Saja kalau kerjaannya selama. Ya, Bun. Ayo cepat. Sebentar. Iya ini minumnya dulu. Cepat. Masih Bun. Kayaknya ini Bun. Iya. Ya bisa ya. Tapi kayaknya aku mau permisi ke WC dulu deh Bun. Aku kebelet pipis nih Bun. Boleh. WC aja. Maaf ya Bun. Iya kamu bisa kan? Jangan sampai lo kencing di sini ya. Iya aku tahu Udah kok. jelas. Ih, Selama ini bro, lagi ngapain? Bro, gue lagi nyelesain cerita gue. Oh gitu ya. Kalau gitu gua permisi dulu ya. Gua kebelet pipis nih. Iya. berikan datang berbalik, tak jumpulan apapun yang Mobilnya. Kemana? Itu laptop ya. Bukannya ini cerita yang mau dia publish ya? Kok bisa ada di sini sih? Serba banget sih El. Bentar. Kalau gua yang publish bisa dapat untung kali ya? Gimana kalau misal gua pindahin aja ke file gua? Sorry ya El, tapi kali ini gua bisa jadi penulis yang hebat. Bro, lagi ngapain? Ini El, tadi lampu tuh nyala, tapi gua mau matiin sih, tapi udah dulu, jadi udah deh. Gua duluan ya. Oke. Kalian udah punya pacar belum? Belum, Bun. Kenapa nggak sama El aja? Bunda ada aja. Ya udah. Kenapa ada? Bun, El, kayaknya ini udah malam deh, kita berdua harus pulang. Iya. Yuk pulang duluan ya. Bunda, aku pulang duluan ya. Takutnya kemalaman. Makasih ya. Thanks ya. Nanti main lagi ya. Ya, Bunda. Makasih ya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Thanks ya, Deren. Bye. Bye. Hati-hati ya di jalannya. Aduh, aku kemana ya? Deren? Kenapa, Nak? Bun, kemarin matiin laptop aku ya? Udah nggak buka laptop kamu kok. Emangnya kenapa? Kalau cerita aku hilang, Bun. Cerita yang mau aku terbitin. Coba Aduh. cari dengan baik-baik. Nanti pasti ada kok kalau dicarinya pelan-pelan. Gak ada, Bun. Udah aku cari. Ada. Coba cari dulu. Coba sini sama Bunda carinya. Len, gue ke rumah lo sekarang ya.
gue mau ngomong sesuatu. Mau kemana? Aku mau ke rumah kalian dulu ya, Bun. Oh iya, hati-hati. Coba, kalau gue tiba-tiba hilang, dan yang itu cuma file cerita gue. Tenangin diri dulu, El. Duduk dulu yuk. Coba lo cari dulu, siapa tahu masih ada. Gak ada, Len. Aduh, salah gue gak pindahin ke flash disk. Kok bisa sih sampai hilang gitu? Gak tau gue juga. Duh, El. Mana ya? El, ini perusahaannya Ibu Daren. Kenapa tiba-tiba di Instastory si Daren mau nerbitin buku? Mungkin aja dia mau jadi novelis. Dia mana mungkin mau, kocak. Dia kan bukan jurusan sastra Indo juga kayak lo. Emangnya cuma sastra Indo yang bisa jadi novelis? Kagak lah. Tapi El, si Daren ngasih tahu sinopsis cerita dia di Instastory-nya itu sama banget sama kayak lo. Lihat sendiri deh kalau lo gak percaya. Sialan. Ikut buat sekarang. Kemana? Gila. Apaan sih? El, Maksud lo apaan nyuruh cerita gue kayak gitu? Lo kira gue gak tahu? Jangan sembarangan dulu lo. Siapa yang nyuruh cerita lo, ha? Lo gila ya? Cerita yang terbitin sama persis sama cerita yang gue buat. Emang lo punya bukti apaan? Hah? Brengsek. udah. Gila. Gimana nih? Berani-beraninya menampar anak orang. Hah? Apaan lo? Dasar anak tidak sopan santun. Jangan tampar anak orang. Anak orang segitunya gak mau ke anak sendiri. Ternyata sejahat ini seorang ayah yang tidak berguna. Jaga mulutmu, jangan bicara mau kosong di rumah ini. Cepat minta maaf sama Darren atau saya seret Anda dari sini. Minta maaf pada orang yang sudah membawa karya orang lain. Dan juga sepertinya Anda stay itu sama anak tiri Anda. Ya iyalah, emang gue cinta sama anak ini. Cepat minta maaf atau keluar dari rumah ini. Anakku tidak bawa karyamu. Dia memiliki diri sendiri untuk berkembang. Jadi lebih baik kau pergi dari sini atau aku minta security untuk menyeretmu keluar. Ibu sudah merusak keluarga saya dan sekarang anak Anda sudah merebut karya orang lain. Ternyata benar, sifat seorang anak terjauh dari orang tua. Pano, jangan ngomong kayak gitu. Cepat keluar, keluar. Ya udah. Dasar anak gak jelas. Nak, ayo makan dulu. Udah tahu, rasanya merelakan hal yang sudah susah dibuat itu pasti berat. Makan dulu yuk. Bun, aku gak bisa ngalahin hal itu. Itu ceritaku punya satu-satunya, Bun. Terus kamu kayak gimana? Mau minta tututan? Bunda punya tabungan kok. Boleh kamu pakai untuk nyawa pengacara. Jangan bikin Bunda khawatir, El. Makan dulu yuk. Dari tadi kamu gak mau makan, kenapa? Karena sudah bertemu dengan ayahmu. Bunda sudah melupakannya. Bunda gak mau kamu dilebuti rasa bersalah, El. Bunda keluar dulu ya. Bodoh. Berhenti. Sampai lo kesini, keluar lo. Temen lo, ngapain lo kayak gitu? Bisa gak sih lo tenangin diri lo dulu? Terus gue sekarang harus gimana, Len? Itu cerita gue satu-satunya. Lo gak tahu perasaan gue kayak gimana. Tenang, El. Gue udah nyewa 2 pengacara buat lo. Terus, gue gak punya kekuatan. Mereka punya uang. Lo masih punya bukti kuat, El. Lo masih punya sebuah keadilan. Sekarang lo tenangin diri lo dulu dan kumpulin semua bukti yang ada di laptop lo. Terus lo kasih ke mereka dan bilang kalau lo itu korban. Sekarang coba kita buat mereka menderita dengan unggah semua bukti yang ada di laptop lo ke sosial media lo, oke? Tenang, El. Gue di kubu lo kok. Lo jangan kayak gitu ya. Gue gak suka. Apalagi kalau bunda lo ngeliat. Gue mohon jangan kayak gitu ya. Sayang, anakku tuh. Iya gak bisa dibiarin ya anak. Darren! Darren, cepet sini duduk. Apa lagi sih, Pak? Duduk cepat. Benar-benar anak harammu itu jangan biarkan dia menang dari kita. Dia tidak boleh masuk ke kita. Kasus ini sudah tersebar kemana-mana, Darren. Kamu minta maaf dan ganti rugi saja.
Gak bisa Pak, ini tentang harga diri Daren. Tapi ini tentang perusahaan. Perusahaan kita bisa bangkrut. Tapi Pak, gak bisa, pokoknya ini gak bisa. Tapi ini tentang perusahaan kita, Daren. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, kedatangan kami sini untuk menegakkan keadilan. Siapa saya? Ini kamu dan anak kamu. Oh iya, kita di sini. Betul. Dan ini. Pak. Sini duduk. Apanya kamu? Baik, kedatangan kami di sini untuk membawa bukti kuat bahwa naskah yang diterbitkan oleh saudara Deren adalah naskah asli milik Alvano. Naskah tersebut berjudul Bayangan dari Senja. Selesai proses sendiri. Dan ini minta maaf juga. Ini beneran. Ya, ini beneran. Semuanya terjadi karena Deren yang udah mengambil cerita punyanya Alvano, Pak. Aku juga lah. Pada tahun lalu. Itu malu banget ya. Deren. Gimana sih kamu? Sekarang cepat minta maaf. Oleh karena itu, apakah Tuan Deren siap untuk meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan juga mengganti rugi? Saya siap meminta maaf dan saya juga mengakui telah melakukan kesalahan tersebut. Saya menerima apapun yang menjadi sensasi. Kamu jadiin hilang respect dia. Iya, bisa-bisanya lo malah merusak pertemanan kita. Gue gak nyangka lo kayak gini. Gue udah anggap lo keluarga Daren. Lo kayak gini. Bejat banget lo. Dia bukan manusia lagi lo. Terus mau kalian semua gimana sekarang? Ya ganti rugi lah. Salah Sebutkan anak lo. nominalnya. Berapa? Itu berapa sih? Baik, untuk hal tersebut kompensasi tambahan sebesar 200 juta rupiah dari perusahaan Lucinta dan Deren dibagikan untuk membuat pernyataan surat resmi oleh Kadang kebenaran memang butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Tapi hari ini aku belajar bahwa keadilan memang tidak pernah datang terlambat. Terima kasih untuk luka yang menjadi pelajaran dan untuk kebenaran yang akhirnya bersuara. Pergi